Oke. Jika salah seorang kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk pakai kain. Nah, ya. Lalu beliau pun mencumbuinya. Oh, terus Kaget dia. bawah, Kaget dia. bawah. Dia kaget sendiri dia. Dia kaget. Dia kaget teman-teman. Ah! Karena nggak Dia ada. kaget teman-teman. Dia kaget. Ntar dulu. Dia kaget. Hah? Dulu bentar ya. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Itulah doa-doa kami Sila. Semoga kamu bertobat Sila ya. Oke. Saya tidak memaksa. untuk Semoga kamu pemirsa, bertobat. Terima kasih untuk kesempatan naik ke atasnya. Satu lagi Sila, kalau kamu mau bertobat terima Yesus, DM saja, jangan sistem live. Karena nanti kamu akan dicari. Habis kamu live ini saya yakin, orang akan DM kamu, jangan percaya ERK. Ajaran Paulus Robert. itu, kamu lagi jalan itu lagi ajaran Paulus. Lagi-lagi Paulus yang dibenci. Lagi-lagi Paulus yang dibenci. Tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada hujan, tidak ada angin. Paulus yang salah. Benci, kamu bilang benci enggak? Lagi ngasih Oke, tahu. sekarang saya tanya kamu satu nih, satu hal, satu aja. Nih, kamu lihat baik-baik nih. Nih, kayak gini. Yasin 14. Kami ini siapa? Mana coba baca? Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Kami ini siapa? Baca lagi dong bawahnya apa? Nggak bisa sepotong-sepotong ayat Lalu begitu. mereka mendustakan dengan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kami ini siapa? Huruf besar loh. Ketika kami mengutus kepada mereka, ya Allah lah. Allah mengutus siapa? 2 orang ini Allah mengutus 2 ini siapa? Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami mengutus. Iya, 2 orang yang utusan yang diutus Allah ini siapa? Berikanlah aku jawabanmu ya Google. Siapakah orang yang diutus sama Allah ini di Yasin ayat 14? Kumohon padamu. Berikanlah aku jawabanmu Google. Pasti lagi googling nih. Jadi ada 3 orang yang diutus sama Allah. Apakah dia adalah Bulus yang sering dihujat-hujat? Kamu mengikuti ajaran Paulus. Lagi-lagi, RK mengikuti ajaran Paulus. Nah, kita lihat nih. Allah mengutus siapa tuh? Nah, hati-hati. Kita lihat ini ya. Kayaknya kita sambil buka lagu Doraemon ya. Ya, tanya Google. Sila. Mana si Sila ini? Jadi aku telah sabar. Ya Allah mengutus siapa itu? Dikit lagi dia kayaknya login deh. Yakin dia bakal login habis ini. Tidur malam langsung berpikir, wah ternyata Yesus Kristus itu juru selamat guys. Sabar. Udah aku bilang Juma itu nggak berani berdebat dengan saya. Udah aku katakan ulang-ulang. Juma itu nggak berani debat dengan orang Katolik, itu tidak berani teman. Ya, yakin saya orang Katolik, orang Ortodoks, yakin nggak berani si Juma. Menclet dibuat nanti itu teman. Karena apa? Orang Katolik itu nggak hanya Alkitab yang kita pegang. Data-data fakta sejarah gereja itu terlalu banyak. Ya. Makanya si Jum-Jum itu nggak berani debat sama saya, itu nggak berani sama sekali. Takut dia, menclet si Jum-Jum. Si Ucup PA,
Kau lihat itu video saya paling bawah. Terkencing-kencing si Ucup PA. Lagi berdebat sampai kencing-kencing, RK, saya pipis dulu katanya. Dia tidak kuat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya apa? Pipis. Silakan lihat video di DVD saya. Pipis si Ucup. Si Nandar, ku jadikan cendol. Kau lihat itu video-videoku di YouTube lama-lama. Cendol si Nandar ku buat. Makanya ku bosan. Dia hanya bahas apa? Yesus menikah. Dia bahas roh kebenaran adalah Muhammad. Al-Amin. Jadi Nandar itu punya topik dari tahun ke tahun cuma itu doang. Bosan saya menjawab satu persatu, teman-teman. Sudah kayak gini, nanti mari RK kita bahas Tritunggal atau Tauhid. Dari tahun lalunya itu ku bahas dengan dia tiap hari. Kalau orang lama pasti sudah tahu saya. Dari 2 tahun lalu ku bahas itu dengan si Nandar. Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Itu-itunya udah ku blender dia ulang-ulang. Udah ku jadikan dia cendol. Masih aja ngeyel. Untuk Bang, Ah, untuk masalah tadi pertanyaan tadi tiga utusan Allah itu. siapa? Bulus? Enggak. Yohana? Saya belum dapat. Enggak, saya belum dapat dan saya tidak berani. Oh, belum dapat. Nanti kau akan tahu Saya bahwa tidak- itu saya adalah tidak- Paulus. saya tidak berani. Coba Kita kau tidak buka bisa Ibnu menafsirkan- Katsir. Kita tidak bisa menafsirkan, tidak bisa berani menafsirkan Al-Quran karena kadang-kadang risalah Al-Quran itu berbeda. Ya Ada udah, yang- buka Ibnu Katsir, buka Ibnu Katsir. Kau akan tahu jawabannya di situ Bulus. Saya tahu tadi baca. Ada Paulus Jujur aja itu Kak, dari Neng, ajaran jujur bahwa itu adalah Bulus kamu. yang di... Itu dari ajaran kamu. Kok ajaran saya? Kakak, nih, sabar. Saya bukakan. Data, mana? Data Sirah Nabawiyah. Oke. Sabar, kau jangan kabur dulu. Nih, data Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Kita lihat. Kita lagi diskusi kan, nggak kabur kok. Enggak kabur. Kabur kau ini, sabar. Ku buka dulu Sirah Nabawiyah. Kok turunkan? Mana nih Bulus? Mana ya? Bulus. Nanti kau tahu bahwa itu adalah Bulus. Bulus itu adalah Paulus. Terus Syamun. Udah dapat jawabannya? Iya tahu, itu aku baca tapi karena aku belum mengerti soal itu. Dan Jujur aku tidak aja, berani. yang kau baca itu yang diutus Paulus tuh. Itu di bawah, tidak ada di Quran acara Paulus nggak pernah disebut. Ya jadi menurut tafsir para imam siapa yang diutus? Tapi memang 3 yang kamu bilang itu Paulus itu memang tadi saya baca di Google. Karena saya tidak mengerti. Ya, jujur Kamu salah. Cece. Coba hina lagi Paulus yang diutusi kami itu. Itu kan searchingnya Google. Itu kan Benar kita toh tidak- Paulus toh? Loh, itu kan menurut kamu, kalau yang- Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan itu adalah Paulus. Alim ulama loh itu. Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan si kami itu Paulus, Syamun, Butrus. Butrus itu Petrus. Ini menurut Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisyam, Ibnu Ishaq. Makanya sudah jelas lah aku karisteng. Karena aku karisteng, sehatlah pikiranku. Jangan kau bawa bapak data Roberto Carlos. Si Bulus itu, sekelas Ibnu Katsir saja mengatakan itu adalah si Bulus, itu adalah Paulus. Ya, sabar, saya lupa ini dia. Udah dapat. Katanya Allah Maha Tahu. Kok tanggung kali teman. Allah maha tahu, tapi saya kan tidak. Saya tidak maha tahu. Ya silakan. Banyak Allah kan Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Nah sekarang kalau sempurna bagaimana Allah menjelaskan Apa ini? yang tadi barusan dijelaskan di Al-Quran, dengerin dulu. Tadi yang Nih. dijelaskan di Al-Quran itu tentang Si 3 kami ini utusan. Allah. Allah ini mengutus dua orang ini siapa? Terus utusan ketiga ini siapa? Saya yang tidak bisa menjelaskan karena saya tidak mengerti.
Bukan tidak Ada bisa yang- menjelaskan, karena di situ kamu udah membuka Google, setelah 10 menit, kamu tahu ada nama Paulus yang diutus. Dari ada tadi di- kau menghina Di Paulus. agama kamu, di agama kamu itu tidak ada Setelah kau Paulus membaca ada nama Paulus, kau bilang saya tidak mau, saya tidak bisa menjelaskan karena memang ada nama Paulus di tafsir-tafsir itu. Saya tidak bisa Coba kau menjelaskan. buka, nih. Kau Mari. buka ya, Saya tidak bisa kau buka di menjelaskan Ibnu, karena ada nama kau buka Paulus. di ini ya, sabar. Saya tunjukkan kamu ya. Saya tunjukkan kamu ya. Atau gitu, Surah atau Yasin gitu. ya, surah 36 ya. Surat Tunjukkanlah. 36. Kau lihat baik-baik ini. Surat 36. Kita lihat tafsir wajisnya ya. Ayat 14. Kau lihat baik-baik. Bahkan ada seorang habaib ya yang mati martir, mati syahid ya di ayat yang ke-22. Itu menurut sejarah gereja itu Santo Agabus yang mati syahid. Ya. Menurut tradisi gereja Katolik itu namanya Santo Agabus. Kau lihat baik-baik ini. Kita buka, lihat tafsir. Ada nama siapa ini? Ada nama siapa ini? Oleh karena itu kedua utus menyebutkan bernama siapa nih? Yohana, Bulus, dan yang ketiga siapa nih? Syamun, guys. Coba tafsir Majis. Oh, tafsir Majis. Tahlili yang ada. Bahkan Ibnu Katsir pun ada nih. Nih, kamu lihat ya. Ibnu Katsir nih. Ini Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir kau lihat ya. Ya, kau lihat ini. Ini Ibnu Katsir ya. Kau lihat ya. Ya, dua orang utusan kita lihat ini. Kau lihat ya. Kau lihat. Kita pelan-pelan cari, pelan-pelan. Mana? Oke. Oke, mana? Ini mereka di Antioquia nih, Antiochias. Kalau di dalam Kisah Para Rasul namanya Antioquia. Tempat yang namanya Antioquia. Ya. Nah, ini. Saduk, sabar Saduk, bukan Saduk, Shalom. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang apa nih? Oke, ini. Syamun, Yohana, dan siapa nih? Siapa nih? Ini siapa nih? Paulus, Siapa itu? terus kenapa? Siapa ini? Iya, Baca terus ulang kenapa? lagi siapa? Ya, oke. Yang ketiga Itu kan adalah tadi siapa? Coba baca. Baca dulu. Yang ketiga adalah siapa? Paulus. Paulus itu siapa? Paulus itu siapa sih? Ya, terus kenapa? Siapa yang Bang RT? mengutus ketiga utus itu? Yang mengutus kami itu siapa? Iya, yang ketiga Paulus. terus Allah. kenapa? Kalau di dalam Alkitab yang mengutus ketiga rasul itu adalah Yesus Kristus, dan ketiga rasul itu menganggap Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Mesias. Kalau sudah bilang anak Allah itu Mesias, kakak. Itu sudah Allah, merujuk pada Allah itu. Makanya si kami ini siapa? Kena deh Paulus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ayo, doaku percayanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ayo kak, ayo, bisa yuk. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kak, mau nggak? Bahkan kakak tahu nggak nih? Kakak perhatikan baik-baik nih. Ya, ini kan di sini kan, kakak perhatikan. Saya bukakan kakak di ayat yang ke-20 ya. Oke, ayat yang ke-20 kak. Ya, kakak perhatikan. Di ayat yang ke-20 ini dia bilang apa nih kak? Datanglah seorang dari bergegas seorang laki-laki. Ya, bergegas dari seorang ujung laki-laki. Dia berkata, wahai kayu kaumku, ikutlah dia. Pertanyaan dia, laki-laki ini siapa? Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Terus Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Laki-laki ini siapa? Kakak lihat, menurut tafsir Ibnu Katsir, laki-laki ini adalah seorang yang namanya Habibun Nazar. Nih.
Ya, Habibun Najjar yang mati syahid juga, Kak. Ya, Hmm. ya kita seorang Habib. Ya, seorang Habib namanya Habibun Najjar. Mana ya? Hmm. Isam, sabar surat Yasin, Habib dia menderita penyakit lepra. Dia orang yang baik sekali Habib, seorang Habib ini. Nah, ini. Ini namanya Habibun Najjar. Ya. Nah, kakak tahu Habibun Najjar ini mati syahid. Nah, menurut tradisi dari gereja Katolik maupun gereja Ortodoks, Habibun Najjar ini namanya Santo Agabus. Nih, dia mati di Antioquia, Kak. Nih, Santo Agabus. Oke. Nih, Santo Agabus. Santo Agabus ini mati syahid, Kak. Nih, mati syahid di tempat yang namanya Antioquia, Kak. Kalau kakak baca kisah ini, Santo Agabus. Agabus dihormati dalam gereja Katolik Roma. Memperingati. Ini mati syahid di mana, Kak? Antioquia yang tadi di Yasin 14 itu bilang Intiakias. Ya, aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Login, Kak. Asyhadu. Aduh, itu La ilaha illallah Allahul Ahad. 1 Korintus 8 ayat 4. Dengerin. Ketika saya tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan kamu, lalu kamu Mengaji lagi. lalu kamu bersorak-sorai, ya kan? Seakan-akan kamu senang banget gitu kalau kamu tuh menang gitu kan, menang debat atau gimana Enggak, gitu kan. saya berasa bahwa kayak malaikat di surga itu pingin bawa kakak ke tempat yang. Jadi Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sehingga di dalam doa Ekaristi mengatakan, ya Tuhan janganlah memperhitungkan dosa kami. Lalu dia bilang apa? Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus Kristus lah yang mengutus 3 orang rasul itu. Yaitu Paulus, Yohanes, dan juga siapa? Butrus. Butrus siapa? Petrus. Ya, kapan mau login, Kak? Nanti saya yang saya kata gesekan kakak, saya kata komenkan kakak. Kakak di mana saya samparin dah. Dengerin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang nggak bisa jawab baru bilang lakum dinukum, gimana sih? Tadi lagi masih pro-pronya nggak ngomong tuh lakum dinukum. Bisa atau tidaknya aku jawab, dengerin ya, bisa atau tidak aku jawab, aku tetap yakin bahwa Allah hanya satu-satunya Allah yang harus saya sembah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya Allah, hanya satu Allah. Oke. Tapi aku sekarang menghargai dengerin Bang Arka. Mau kita buka Bukhari nggak? Sebentar. Tapi aku menghargai diskusi kita malam hari ini. Senang berkenalan dengan kamu, Bang RK, ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Saya ada mau tunjukkan satu ayat ke kamar kamu. Kakak lagi berdarah kan? Iya. Boleh nggak begini-begini saat berdarah? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ya? Ya. Haram. Kata siapa? Kok kata siapa? Ya kan saya tanya, kata siapa? Begini, dalam ajaran agama Islam, dengerin ya, Silakan. yang namanya orang kena kena najis, ini kan haram, ini kan najis ya, darah ini najis ya. Najis, darah itu najis. Darah itu haram, najis, kotor. Kita tidak boleh memegang Al-Quran berikut dengan lembaran-lembarannya. Begitu ya. Terus yang kedua, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, apalagi sampai dipakai. Apa itu? Apalagi sih? Bukhari Heran gua 291, Kak. Dia neterin Bukhari semua. lihat Bukhari 291, Kak. Yang ditanya nama dia tuh bukan Quran, jadi tentang hadis-hadis Bukhari. Sedangkan Lihat hadis dulu. Fokus dulu ini sahih. Lihat ini, lihat. ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ali bin Musir berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq yaitu Isya Syabani. Dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari bapaknya Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeingin untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Saat haid mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah menahan?
Hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Ya. mencumbuinya. Betul. Jadi kalau Rasulullah boleh. Jadi bukan Rasulullah boleh. Nah, inilah orang tidak paham. Kan saya tanya, saya kan Makanya tanya. Saya jawab, Pak Erta. Saya jelasin nih ya. Maksudnya Ya. itu, dengerin. Diam, dia ngomong, diam. Dengerin. Jadi dia Lagi mau muter lagi dia, mau muter dia. Aku menjelaskan kamu udah salah Bisa-bisanya hadis itu ditafsir lagi sama dia gitu. paham. Saya baru lihat pertama kalau hadis itu ditafsir lagi. Enggak. Kamu diam dulu deh. Coba kamu diam dulu. Kita di situ Ya. kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Kata-kata terakhirnya kita diskusi ya. Kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Ya, Buka, kata-kata buka, terakhirnya kata-kata- gimana? Kata-kata terakhirnya buka. Buka. Oh, buka apanya? Oke. Jika salah seorang kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk pakai kain. Nah, ya. Lalu beliau pun mencumbuinya. Oh, terus? Kaget dia. Kaget dia. Dia kaget sendiri dia. Dia kaget. Teman-teman. Karena nggak Dia ada. kaget teman-teman. Dia kaget. Ntar dulu. Dia kaget. Hah? Dulu bentar ya. Udah selesai belum? Gua ngomong ya. Dia kaget. Sabar, gue ngakak, lo kaget tadi, gue kaget. Beliau mencumbuinya gitu. Dia kaget di situ. Kok mencumbuinya? Beliau. Kalau gini. Ya, dengerin. Ngeselin lo dia. Nih, jadi ada yang Silakan, muter lagi, tekan spinnya biar muter-muternya agak lama gitu. Masukkan 3 koin biar muternya agak lama ya. Kalau kamu nggak ngerti, makanya aku jelasin. Jadi di situ ada Ya. cerita kan dari hadis itu kan menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya tuh begitu, rangkumannya begitu. Kalau misalnya istri saya sedang menstruasi, boleh nggak? Jujur ya, ini kita main bahasa kita aja ya, boleh nggak dipakai gitu kan ya? Lalu Rasulullah menjawab, suruh pakai dia kain, lalu cumbui dia. Makanya gue Maksudnya kata pakai kain ini bagaimana? Maksudnya ininya maaf ya, bagian itunya tidak boleh terlihat, tetap harus pakai celana. Ya, tidak boleh Maksudnya dipakai, nggak boleh. pakai kain itu maksudnya bagaimana? Pakai kain. Kan kalau dulu kan nggak ada celana, bang. Maksud mencumbui dalam menggunakan kain ini bagaimana? Ini lo semi ngerti gak sih lo? Bingung banget, males gue. Gue juga bingung, makanya gue bingung pakai kain mencumbui menggunakan kain. Gue agak coba gue buat agak blon dikit ya. Mencumbui menggunakan kain, maksudnya bagaimana? Nih dengerin. Maksudnya tuh jadi tidak boleh dipakai. Pulpennya masuk ke hidung kagak? Enggak. Jadi nggak boleh dipakai, tapi boleh maksudnya dicumbui. Ngerti gak sih dicumbui? Masa bisa dijelasin? Maksudnya pakai kain itu maksudnya bagaimana? Gue juga bingung nih. Ya kalau misalnya kalau kata kita mah pakai celana kali ya, pakai daster gitu kali ya. Maksudnya begitu kali ya. Kalau di sana mah kan zaman dulu kan nggak ada daster, nggak ada kain gitu. Maksudnya nggak ada celana, nggak ada daster, mungkin maksudnya tuh kain sehelai kain, maksudnya seperti itu. Kakak dengar baik-baik kak ya. Ini yang saya bilang kakak Bukan harus cerita, mengerti baik. ini tuh Ya. kita lagi Oke. diskusi. Saya tahu pikiran. kakak memahami, tetapi kakak berusaha untuk membela ya. Tapi it's Kok okay, itu bela sih? hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi kakak harus tahu inti dari Alkitab itu seperti apa kak. Nih kakak dengar baik-baik. Ya, ini buku dari orang Katolik langsung ya. Dia bilang apa? Ya. Di sini bicara tentang kitab suci mampu mengajarkan hikmat Ya, yang aku memang membawa ada manusia ke. Rambon. Kakak dengar baik-baik. Enggak, Kitab itu di bawah. suci mampu mengajarkan hikmat yang membawa manusia kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus. Jadi lihat, jadi tujuan kitab suci ialah keselamatan. Tujuan dari kitab suci, Alkitab adalah keselamatan. Tetapi tujuan terakhir dari kitab suci ialah
Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat sekunder seperti itu. Karena tujuan dari Alkitab itu sesungguhnya kakak adalah bagaimana memberikan tutorial SOP bagaimana caranya selamat. Keselamatan. Saya berharap kakak Sila habis ini merenungkan dan berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, berpikir 4 kali. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat yang hidup. Saya ingin datang kepada Engkau. Saya ingin bertekuk lutut di hadapan-Mu. Karena apa? Alkitab mengatakan, sebab di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Makanya Bagi dia saya, adalah Yesus raja di itu atas segala adalah- raja, Tuhan di atas Bagi segala saya, Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Dia bernafas, bernyawa, dan semua yang Oke. bernyawa pasti akan merasakan mati. Yesus adalah nabi. Oke, saya ikutin kamu. Yesus adalah nabi. Yesus itu utusan Tuhan kan? Kalian itu sebenarnya Ya. Allah. Kan? Dia nabi atau tidak? Betul? Saya ikutin. Kalau di aku nabi, kalau di aku nabi. Oke, Yesus adalah nabi. Nabi berbohong atau tidak? Gak ada yang berbohong. Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, apakah dia berbohong? Ketika Yesus mengatakan, akulah yang memberikan hidup yang kekal kepada kamu, apakah Nabi berbohong? Ketika Yesus mengatakan, aku bisa memberikan hidup yang kekal dan mengampuni dosamu, apakah Yesus berbohong? Ketika Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, apakah Yesus berbohong? Mau nanya dulu nih sebentar di live lo ini ada Sabar, tulisan- kamu jangan keluar dari ini, saya lagi serius. Iya benar, tapi ini ada Saya tulisan tahu kok. kamu lagi berpikir keras. Ya, Bukan, ketika dengar, Yesus benar-benar ini ada nabi, saya pun tulisan. ikutin alur itu. Dengar baik-baik, Kak. Di sini kamu juga Sabar, dengerin. Kakak. Selesaikan dulu satu ini. Jangan loncat-loncat kayak selombetok kayak Aku nggak kayak loncat, katak ini yang mau lagi kasih loncat, tahu. Kakak. Aku mau kasih Jangan tahu, lagi ini loncat-loncat kayak katak yang lagi loncat, Kakak. Kita diskusi ini satu-satu. Sini. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Dengerin dulu, dengerin Apakah dulu. Ini ada lupa konsep selombetok? Iya, juga Ada konten live dengar Anda dulu, penting. jangan loncat-loncat dalam diskusi. Dengar dulu. Gimana mau dengerin? Ini Astagfirullahaladzim la hawla wa la quwata illa billah. Astagfirullah, jangan kabur. Kabur itu siapa? Di sini konten live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman Iya, sehingga kau kena pelanggaran. Kau yang kena pelanggaran, bukan saya. nah ini maksudnya mau diokehin apa gimana? Karena kau Kalau- pegang pulpen itu, kau pegang pulpen. Oh, Dengar dulu. Kalau Yesus adalah nabi, apakah Yesus berbohong? Tidak toh? Tidak toh? Ketika Yesus bilang, hanya lewat saya kau selamat. Apakah Yesus berbohong? konten live Anda ditandai karena pelecehan perundungan pelanggaran. Astagfirullahaladzim, fokus dulu di sini. Yesus, ya dengerin. Kamu kan Yesus itu kan kata aku kan nabi itu kan. Iya, coba apakah Yesus bisa berbohong? Tidak mungkin berbohong ketika dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, tidak mungkin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Tidak mungkin dia berbohong. Dia membuktikan ucapannya. Dia bisa membangkitkan Lazarus dari dalam alam kubur. Dia bisa membangkitkan orang-orang, anak dari seorang perwira. Dia membuktikan seorang perempuan yang sakit pendarahan berpuluh-puluh tahun. Dia datang, dia bilang, hanya menjamah, menyentuh jubahmu saja. Saya yakin saya pasti sembuh. Dan pada itu Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkan kamu. Sembuh perempuan yang mengalami pendarahan selama berapa berpuluh-puluh tahun. Dan perempuan itu menjadi pengikut Yesus, Cila. Dan di kami ini Nabi Isa adalah itulah mukjizat yang seperti itu memang bisa membangkitkan orang mati. Masalahnya nabimu apakah nabimu bisa memberikan mujizat seperti Yesus? Ya memang punya Nabi Isa memang punya mukjizat. Kagak, Cila, lu renungkan itu, Cila. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan itu. Hanya Yesus yang sanggupkan itu. Yesus yang bukan Tuhan karena dia dilahirkan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Lakum dinukung waliyadin. Bagimu agamamu Sudah kayak bagiku. gini bilang lakum dinukung, tadi ngegas. Begitu. Karena
Karena bagaimanapun juga dalam suatu agama pun dengan sesama agama pun kita sudah berbeda pendapat. Ustadz aja banyak yang beda pendapat. Di kamu pun mungkin banyak yang beda pendapat. Saya mau menyanyikan kamu lagu, mau nggak? Saya menyanyikan kamu satu lagu. Iya, tapi harus bagus ya suaranya. Kalau jelek awas loh. Oke dong, pasti dong. Saya menyanyikan lagu tuh yang Aku bagus. penyanyi. Jadi kalau jelek aku nggak mau denger, sok nyanyi. Oke, saya menyanyikan lagu buat kamu. Semoga lagu rohani ya. Siapa tahu kamu bertobat. Si goblok. Iya. Ya terus. Lagu ini menyentuh hati nih buat kamu ya. Masih ya lah, ya buruk lah. Saya menyanyikan sebuah lagu buat kamu ya. Lagunya sabar, saya lagi cari lagu yang pas buat kamu. Ya boleh gitu. Selidiki aku. Kita harus menghargai orang lain, tidak boleh tertawa kamu ya. Kasih pasti lemah lembut ya, sabar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Peringatan pelanggaran, konten live Anda ditandai pelecehan, perundungan gara-gara lu tuh tadi tuh. Anda akan dihapus dari live ini tuh. Saya nggak hapus, tenang aja, saya yang atur di sini. Nih, menyanyikan kamu satu lagu nih, oke. Semoga kamu bertobat ya. Teman-teman, 6.000 orang saya akan bernyanyi untuk Sisila. Siapa tahu dia bertobat dan Roh Kudus menjamah hatinya dan dia betul-betul, oh ternyata Yesus itu luar biasa. Oke. Selamat malam untuk kita semua teman-teman. Mari kita merenungkan ini teman-teman. Apakah benar saya sudah mengasihi Tuhan? Saya ingin datang kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Apakah saya mengasihi Engkau atau tidak? Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang Maha Tahu dan menilai hati Sila, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati Sila datang padamu Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk Sila. Semoga dia datang tersungkur di hadapan-Mu, memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan betul-betul mengikuti jalan. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu. Selidiki Sila, lihat hati Sila. Apakah Sila sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hatinya, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Satu lagu lagi ya Sila ya, satu lagu lagi. Satu lagu lagi, saya harap Sila ini bisa bertobat ya. Kalau kamu mau bertobat, jangan kamu ngomong di sosial media ini. Nanti rumahmu dikejar, dicari orang. Kamu DM saja saya. Karena pengalaman ada ustadz yang mau bertobat terima Yesus, dia diikuti di rumahnya, diancam di rumahnya. Ya,
Saya belajar dari pengalaman, kalau mau bertobat, DM saja. Jangan datang ke live-nya saya. Saya akan bantu sebisa mungkin saya. Tuhan, inilah hati Sila yang betul-betul mau bertobat, seperti rusa yang haus akan air. Jadi nama baptismu adalah Margareta Sila. Buset. Ganti nama gue. Seperti Sabar. Rindu aliran sungaimu, begitupun hati Sila mencarimu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, Tuhan hatiku, begitupun jiwa Sila, Tuhan. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa Sila ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat, memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh hidup suci di hadapan-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi pengikut Kristus yang meneladani kehidupan-Mu yang suci ya Tuhan, yang menjauhi dosa ya Tuhan. Dan Sila saat ini dia sedang dalam pergumulan. Engkau tahu isi hatinya ya Tuhan. Tuhan, inilah hati kami semua. Bagai tanah gersang, kami bagaikan tanah gersang, menanti datangnya hujan. Kami di musim kemarau menantikan hujan itu. Begitupun jiwaku menantikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau, satu pribadi yang menyelamatkan kami, pribadi yang mengenal hati Sila. Tiada yang tersembunyi darimu Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa Sila ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi, untuk dekat padamu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami percaya tuh, hari ini mungkin kamu bertertawa, tetapi saya yakin Tuhan akan menumbuhkan rasa engkau mencari Dia lebih dalam. Alkitab mencatat, carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Carilah kebenaran baik subjek. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Ketika Yesus Kristus dia datang kepada orang-orang berdosa, Tuhan, anak Daud, selamatkan kami. Yesus mengatakan, engkau sudah diselamatkan. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya bahwa Sila akan datang kepada Engkau. Itulah doa-doa kami Sila, semoga kamu bertobat Sila ya. Oke. Saya tidak memaksa, untuk semoga kamu Margareta, bertobat.
Terima kasih untuk kesempatan naik ke atasnya. Satu lagi Sila, kalau kamu mau bertobat terima Yesus, DM saja, jangan sistem live. Karena nanti kamu akan dicari. Habis kamu live ini saya yakin, orang akan DM kamu, jangan percaya ERK. Karena pernah ustadz, ada satu ustadz murtad di live-nya di sini, dia kesaksian di sini, dia dicari-cari Kak. Dia dicari-cari Kak. Dia diancam Kak. Makanya saya tidak menyarankan ketika kamu mau bertobat terima Yesus, kamu datang ke live, DM saya, private aja. Ya Kak ya. Oke. Tuhan memberkati kamu. Turun ya. Semua yang di Ya, bawah Tuhan salam. Yesus berkati. Oke. Shalom, 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 salve. Ya, saya yakin. Saya bilang teman-teman, ya, setiap kali saya live teman-teman, banyak yang DM saya, Bang RK saya terguncang Bang RK. Bang RK, stop kau live Bang RK. Saya terguncang Bang RK. Saya bilang saya Injil itu tidak dipaksakan. Injil itu hanya ditawarkan. Tidak ada orang Kristen memaksakan Injil. Tidak. Injil itu hanya ditawarkan. Kau mau terima, silakan. Kau mau tolak, silakan. Tetapi apa? Yesus Kristus mengatakan apa? Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati binasa selamanya di dalam dosamu. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada tokoh agama di dunia ini yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada tokoh agama di dunia yang mengatakan dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada tokoh agama di dunia yang mengatakan akulah air kehidupan. Tidak ada tokoh agama di dunia ini. Tidak ada banyak tokoh agama yang mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan kamu tidak akan binasa. Tidak ada. Hanya ada satu tokoh yang mengatakan. Yaitu Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan kamu tidak akan binasa. Hanya satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus Kristus. Kalau yang lain saat mau metong, ya, mau mati, masih berdoa minta ampun. Tetapi Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia tidak minta ampun. Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam situasi seperti itu, hanya Yesus masih mau mengampuni orang. Dalam situasi seperti itu. Tetapi ada orang yang dalam keadaan kritis, sakratul maut, dia hanya mau minta ampun. Berikanlah aku minta ampun, berikanlah ampunmu. Berarti dia bukan syafaat. Berarti bukan dia penolongmu. Berarti bukan dia yang membawa kamu ke surga. Berarti bukan dia jalan kebenaran. Bukan dia. Yesus Kristus ketika di atas kayu salib dia bilang apa? Ampunilah mereka. Mengampuni. Dan setelah kebangkitan, dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Disaksikan oleh banyak orang. Dia mengatakan apa? Makasih. Ketika dia disaksikan oleh banyak orang, dia bilang apa, teman-teman? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak ada tokoh agama, bahkan Nabi Musa tidak ngomong damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Hanya ada satu tokoh yang mengatakan itu. Yesus Kristus. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Apa yang membuat saya sembuh? Tubuh dan darah Kristus.